Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Pada kesempatan kali ini Al-Fakir ingin menanggapi kritik daripada Gustani Uya ya. Gustani Uya ini orang yang saya hormati ya, beliau orang alim ya. Luar biasa dalam difa' terhadap Ahlussunnah, dalam membentung Wahabiyah ya. Saya hormat sekali pada beliau dan saya bahkan merekomendasi kepada teman-teman untuk mengikuti channel beliau ya. Bagaimana metodologi beliau dalam mendebat Wahabi, bagaimana referensi-referensinya yang kaya itu dan seterusnya. Artinya saya sangat hormat sekali kepada beliau. Cuman kali ini Al-Fakir ingin menanggapi ya kritik beliau terhadap Gus Wafi. Menurut saya kritik beliau kepada Gus Wafi ini rancu ya, rancu dan lebay ya. Mari kita dengarkan dulu rekamannya. Sehingga persoalannya ketika Ustadz Wafi itu mengatakan di tahun 2023 ada yang namanya orang Banten itu atau Kiai Maduddin. Apa maksud beliau? Ustadz Wafi, Kiai Maduddin itu orang Islam, orang yang beriman. Beliau jelas membaca syahadatain, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ketika beliau itu disamakan dengan Musailamah Al-Kadzdzab, dengan Paulus, dengan Musa As-Samiri, ini apa maksudnya? Disamakan dengan apa? Apakah ini menggunakan tasbih, penyerupaan seorang dengan seorang? Tapi wujud tasbihnya dari segi apa ini? Maksudnya apa? Kalau seumpama mau disamakan dengan Musailamah Al-Kadzdzab, Musailamah Al-Kadzdzab itu sosok manusia yang mengingkari Nabi Muhammad. Yahya Imaduddin meyakini Nabi Muhammad adalah utusan Allah, Rasul Allah, meyakini itu. Yang kedua, Musailamah Al-Kadzdzab itu mengaku dirinya dapat wahyu, dan Kiai Imaduddin tidak pernah. Sehingga wujud tasbihnya di mana? Dan kita sudah dengarkan ya kritik beliau terhadap Gus Wafi ya. Jadi Gus Wafi mulanya itu ceramah ya, kemudian mengatakan di ceramah tersebut itu kalau dulu itu ada Musa yang diingkari atau didustakan oleh Fir'aun ya. Kemudian ada Nabi Isa didustakan oleh Paulus. Kemudian di zaman Nabi itu ada Musailamah Al-Kadzdzab yang mendustakan Nabi. Kemudian kalau di 23 itu ada orang Banten. Nah ini yang lucu itu dan lebay menurut saya, lebay ya. Dari Gustani ini mengatakan, apa maksud antum, maksud anda Gus Wafi menyamakan Ki Haji Maduddin yang seorang muslim yang baca syahadat dengan orang kafir? Apa maksudnya? Jelas beliau itu orang muslim bersyahadat. Kalau menyamakan, kata beliau, kalau menyamakan Ki Haji Maduddin dengan Musailamah Al-Kadzdzab, Musailamah Al-Kadzdzab itu mendustakan Nabi, sedangkan Ki Haji Maduddin itu beriman kepada Nabi. Kemudian yang kedua, Musailamah Al-Kadzdzab itu mengaku Nabi, merasa mendapatkan wahyu, sedangkan Ki Haji Maduddin tidak merasa menjadi Nabi atau mendapatkan wahyu. Ini menurut saya pertanyaan atau kritikan yang lebay ya, nggak segitunya juga ya Gustani ya, nggak segitunya juga. Nah itu lebaynya. Yang kedua itu kerancuan daripada Gustani Uye yang tidak membedakan antara menyerupakan dengan menyamakan. Ya tadi mengatakan kok bisa menyamakan Ki Haji Maduddin seorang muslim itu dengan orang kafir. Tapi anehnya Gustani ini rancunya itu bertanya pada Gus Wafi, apa wajah tasbihnya? Ini rancu menurut saya rancu. Kenapa? Karena menyamakan dengan menyerupakan itu dua hal yang berbeda, tidak sama. Kalau menyamakan itu berarti ada suatu ishtirak pada dua hal yang sempurna. Keduanya mempunyai secara sempurna dalam kesamaan tersebut, ishtirak tersebut. Tapi kalau menyerupakan itu cukup dengan sebagian saja. Ya, cukup sebagian wujuh saja, makanya bahasanya wajah tasbih. Hanya wajhun minal aujuh saja. Ya. Tidak harus sama secara persis gitu ya. Ini rancunya Gustani ya, tidak bisa membedakan mana itu menyerupakan tamthil mumatsalah dengan menyamakannya itu tamthil atau mumatsalah, kemudian menyerupakannya itu apa? Musyabahah atau tasbih.
Ini rancu ya. Karena ketika misalkan tasbih itu cukup dengan sebagian saja, sebagian hal saja, tidak semuanya. Tapi kalau menyamakan itu semua hal. Dan apa yang dilakukan oleh Gus Wafi itu tidak menyamakan, tapi menyerupakan ya. Ya, hanya menyerupakan saja. Terus apa wajah tasbihnya? Maka saya jawab. Wajah tasbihnya Ki Haji Imaduddin itu mengingkari nasab Alawi yang sudah jelas bisyahadatul ulama'i ahli sunnah wal jamaah ya, abral usur, berzaman-zaman ya kan, berabad-abad. Dan setelah mengingkari Ki Haji Imaduddin itu mengaku dirinya sebagai keturunan Nabi. Ada sisi keserupaan ya dengan Musailamah al-Kadzdzab. Yang pertama beliau atau dia mengingkari kenabian Nabi SAW. Kemudian setelah itu mengaku sebagai Nabi, kan ada sisi kemiripan, ada keserupaan, ada tasyabuh ya kan, ada tasyabuh daripada keduanya. Dan ini sudah cukup, cukup ya untuk melakukan tasbih, karena hanya sebagian wajah saja. Ini wajah tasbihnya seperti ini ya. Jadi nggak semuanya, nggak semua hal atau kekafirannya, enggak. Hasya wa kalla ya, Gus Wafi itu orang yang sangat menjaga sekali hubungan dengan seorang muslim ya. Beliau sebenarnya nggak suka berdebat dengan orang Islam. Beliau lebih suka, lebih asyidda, lebih keras kepada orang kafir. Jadi kalau Gus Sani itu menuduh bahwasannya Gus Wafi telah menuduh Ki Haji Imaduddin itu sama dengan orang kafir, berarti Gus Sani itu telah menuduh Gus Wafi telah mengkafirkan. Nah, ini bahaya, telah mengkafirkan Ki Haji Imaduddin. Ini bahaya. Ini bahaya. Ya, ini bahaya sekali ya Gus Sani ya, Gus Sani. Ini konsekuensi logis antum ya. Konsekuensi logis antum. Ini berbahaya juga. Justru malah antum yang keliru ya. Ya, jadi sekali lagi hanya sebagian wajah saja. Gak bisa antum mengatakan kok bisa antum menyamakan dengan orang kafir. Enggak. Bukan kekafirannya, tapi sisi mentakdzibnya itu loh. Sisi mentakdzibnya saja, bukan kepada Nabi. Ini orang Islam kata Gus Sani. Ki Haji Imaduddin orang Islam, kenapa disamakan orang kafir? Enggak, bukan sisi kekafirannya, tapi sisi mentakdzibnya. Ini sudah cukup untuk mentasbih. Ya. Jadi hanya sebagian wajah saja sudah cukup. Misalkan nih, saya contohkan ya, contoh yang lain yang mudah. Gus Sani itu seorang singa. Pantaskah antum mengatakan kepada saya, maksud antum ini apa? Kok menyamakan saya dengan singa? Saya ini manusia, saya ini berakal. Kalau singa itu apa? Makhluk yang di situ nggak punya akal, hanya bisa syahwat saja. Pantas gak antum mengatakan demikian kepada saya? Pantas gak? Ya gak pantas. Karena apa? Yang saya maksud itu, Gus Sani itu singa bukan kehaiwanannya, bukan. Tapi apa? Kesyaja'ahannya. Dalam apa? Dalam berdebat dengan Wahabi. Ini sama juga dengan kasusnya Gus Wafi. Ya, sama juga dengan Gus Wafi. Gak bisa antum mengatakan kok bisa menyamakan dengan orang kafir. Apa maksudnya ini? Ini orang Islam bersyahadat, tidak mengingkari Nabi, ya kan? Dan beliau tidak mengaku Nabi, kata Gus Sani. Nggak bisa begitu ya. Jangan diarahkan ke sana, terlalu jauh ya, terlalu jauh. Ya, saya ingin contohkan sesuatu yang lain kepada Gus Sani Uya ya. Antara tasyabuh dengan tamatsul itu dua hal yang berbeda ya. Nih, kalau Gus Sani itu sering mengkritik Wahabi itu dalam sisi amaliyah ya. Mungkin kalau saya kedepannya akan banyak mengkritik Wahabi dalam sisi teologi ya. Teologi mereka yang tajsim dan seterusnya. Itu yang akan bakal ingin saya banyak kritik kepada Wahabi. Nih, saya contohkan masalah ini, masalah Ibnu Taimiyah. Yang tidak diikuti oleh kebanyakan Wahabi. Ibnu Taimiyah itu seorang yang tidak menafikan tasbih, yang dinafikan itu apa? Tamatsul. Kenapa? Karena tamatsul itu ada nasnya di Al-Quran kan. Laisa kamitslihi syai'. Tapi kalau tasyabuh enggak. Ya, kalau tasyabuh enggak. Karena tadi, tamatsul itu keserupaan 100%. Tapi kalau tasyabuh itu enggak mesti. Sebagiannya sudah cukup.
Makanya Ibnu Taimiyah itu tidak menafikan tasbih. Ya. Makanya ketika dikatakan ada sisi keserupaan antara makhluk dengan khalik pada sebagian hal, sebagian makna, itu Ibnu Taimiyah nggak mengingkari. Yang diingkari Ibnu Taimiyah itu menyamakan makhluk dengan khalik pada semua aspek atau tamatsul tadi. Contoh misalkan lafadz yad ya. Lafadz yad itu diitlaqkan atau diungkapkan untuk kita makhluk dengan khalik ya kan. Kalau kita lusunakan nisbat antara dua lafadz itu adalah ishtirak fil lafzi faqat. Ada kesamaan sisi lafadznya saja tapi maknanya enggak. Ikhtilaf fil makna. Tapi kalau Ibnu Taimiyah ishtirakun fil lafzi washtirakun fil makna juga. Yang maknanya tangan ya tangan juga sama, baik itu manusia maupun khalik. Ya, sama-sama tangannya, jenis tangannya sama. Hanya saja Ibnu Taimiyah kemudian ngeles. Ya tangan nggak seperti tangan-tangan yang ada. Tapi kan tetap tangan. Ya kan? Itu sama saja ketika saya mengatakan tangan saya tidak sama dengan tangannya monyet. Itu sama saja, tapi jenisnya jenis tangan juga, walaupun nggak sama. Itu Ibnu Taimiyah tuh. Tuh, Ibnu Taimiyah itu keliru ya, atau kesalahan dalam akidahnya begitu. Dia tidak mengingkari tasbih, yang dia ingkari hanya tamatsul saja, kesamaan saja. Kalau keserupaan itu tidak diingkari, tapi kalau tamatsul kesamaan itu diingkari. Dan ini mohon untuk diperhatikan oleh Ghazali Uye ya. Ini bisa dibaca dalam kitabnya Syekh Said Fauda ya. Judul kitabnya itu Naqdut Tadammuriyah ya. Naqdur Risalah At-Tadammuriyah, itu bagus, saya rekomendasikan kepada beliau untuk membacanya, bagus ya. Ya itu saja, semoga bermanfaat ya. Jadi jangan lebay ya Ghazali ya. Jangan lebay ya. Antum bisa lah mentakwil apa yang dikatakan oleh Gus Wafi. Kalau antum nggak mentakwil seperti tadi, yaitu menuduh Gus Wafi itu mengatakan atau menyamakan Ki Haji Wali dengan orang kafir, yaitu kekafirannya, itu justru antum yang berbahaya karena telah menuduh Gus Wafi, telah menuduh kafir. Itu kan berarti berkonsekuensi telah seakan mengatakan Gus Wafi itu telah melakukan kekafiran, yaitu menuduh orang Islam menjadi kafir. Ini bahaya. Ini bahaya. Ini konsekuensi logis yang harus antum terima. Kalau kita ilmiah ya, kalau kita berpikir dakik ya, seperti itu ya. Itu saja. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.